Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang cara memasukkan artikel dan buku ke library Mendeley. Untuk link videonya silahkan cek di kolom deskripsi atau di akhir video. Pada video part ketiga ini, kita akan membahas tentang cara mengutip atau mensitasi, memasukkan daftar pustaka secara otomatis, serta mengedit metadata di Mendeley. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Baik, sebelum kita masuk ke cara mengutip di Mendeley, terlebih dahulu di sini saya akan sampaikan bahwa terdapat beberapa teknik pengutipan yang sering kita gunakan ketika menulis sebuah karya ilmiah. Teknik-teknik tersebut adalah yang pertama, kita sering menggunakan pengutipan dengan teknik pengarang dan tahunnya. Kemudian yang kedua, pengarang, tahun, dan halamannya. Dan yang ketiga adalah tahunnya saja. Namun ada juga teknik yang keempat, yaitu mengutip lebih dari satu kali. Nah, biasanya ini digunakan pada artikel ilmiah. Oke, kita akan membahas keempat teknik ini. Saya telah membuat sebuah jendela kerja di Microsoft Word. Ini anggap saja 4 kali pengutipan, dimana nanti masing-masing teknik pengutipan akan kita berlakukan pada masing-masing pengutipan ini. Oke, langsung saja. Teknik yang pertama adalah bagaimana cara mengutip dengan teknik pengarang dan tahun. Sebelum kita masuk, pastikan terlebih dahulu Mendeley Desktop telah terkoneksi dengan Microsoft Word. Caranya seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Silakan cek pada menu ini, klik, kemudian pastikan Mendeley ada di sini dan seluruh navigasinya berfungsi dengan baik. Apabila Mendeley belum muncul di sini, maka Anda harus terlebih dahulu untuk menghubungkan antara Mendeley Desktop dengan Microsoft Word. Caranya ada pada tutorial pertama. Link videonya akan saya buatkan di kolom deskripsi atau di akhir video nanti. Oke, langsung, karena di sini Mendeley telah terinstall dengan Microsoft Word, kita langsung saja. Anggap ini adalah kutipan pertama, yang mana nanti di ujung kutipan ini kita akan menambahkan nama pengarang dan tahunnya. Oke, caranya adalah kita ke menu Mendeley, kemudian pilih Insert or Edit Citation. Ini ya. Insert or Edit Citation. Klik. Oke, di sini silakan Anda buatkan judul artikel atau buku yang akan kita kutip atau nama autornya. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang bisa terdeteksi di Mendeley ini hanya artikel atau buku yang telah kita tambahkan pada library Mendeley kita. Jadi kalau misalkan artikel yang akan kita masukkan, yang akan kita kutip di sini belum ada di library Mendeley, silahkan masukkan dulu, input dulu artikel dan bukunya dengan cara yang telah saya jelaskan pada video kedua. Link videonya saya buatkan di kolom deskripsi dan di akhir video nanti. Oke, sekarang kita asumsikan artikel dan buku yang akan kita kutip telah ada pada library Mendeley kita. Oke, sekarang kita coba dengan kata kunci motivasi belajar. Oke, sini sudah ada learning motivation. Selanjutnya, Mendeley akan menampilkan artikel-artikel atau buku yang berhubungan dengan kata kunci yang kita buatkan. Namun, artikel-artikel yang ditampilkan adalah artikel yang telah ada pada library kita. Oke, kita asumsikan kita akan mengutip pada artikel pertama ini. Caranya kita tinggal klik. Maka muncul pengarang dan tahunnya, kemudian klik OK. Dan perhatikan di sini akan muncul, Mendeley akan otomatis memformat pengutipan tersebut dan ada pengarang dan ada tahunnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita lupa pengarang, kita lupa juga judulnya? Oke, caranya mudah, kita coba hapus lagi. Caranya kita tetap klik pada menu yang ini, kemudian pilih Mendeley, kemudian sama Insert or Edit Citation. Nah, selanjutnya maksud saya di sini, ketika kita lupa judul dan author atau bahkan keywordnya, kita bisa langsung klik Go to Mendeley. Sini ya, kita bisa klik, coba kita klik, kemudian kita akan diarahkan menuju library Mendeley kita, ya. Nah, sekarang kita tinggal pilih bagian mana yang akan kita kutip. Oke, katakanlah kita akan mengutip pada artikel ini, Psikologi Pembelajaran Matematika. Tinggal klik saja. Nah, selanjutnya kita klik Cite di sini ya. Kita klik Cite, maka dia akan otomatis masuk ke artikel kita. Ini ya, Sodik 2009.
Oke, saya rasa paham untuk cara yang pertama. Mana teknik pertama yang kita jelaskan ini adalah pengarang dan tahun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara pengutipan dengan teknik pengarang tahun dan halaman. Oke, kita masuk ke pengutipan kedua. Ini saya biarkan saja di sini ya, karena akan kita pakai lagi nanti untuk selanjutnya. Kita masuk ke pengutipan kedua. Sini kita akan membuat pengutipan dengan teknik pengarang tahun dan halaman. Caranya, kita kembali ke menu yang ini, klik Mendeley, kemudian klik Insert or Edit Citation. Langkahnya masih sama. Oke, selanjutnya kita masukkan nama autor, judul, atau keywordnya. Oke, sini saya akan coba membuat matematika. Saya akan mengutip yang ini, pengembangan media pembelajaran matematika dengan Makromedia Flash. Oke, caranya sama, klik. Nah, yang beda di sini, ketika tadi kita mengutip dengan teknik pengarang dan tahun saja, kita tinggal klik OK. Namun ketika kita ingin melakukan teknik pengutipan pengarang tahun dan halaman, maka caranya adalah kita jangan langsung klik OK, klik dulu pada bagian kutipan ini. Nah, klik sekali sehingga muncul tab seperti ini, maka masukkan halaman yang kita kutip pada page ini. Ya. Masukkan, katakanlah misalkan halaman 25. Nah, ini berlaku juga untuk buku dan artikel ya, karena artikel pun memiliki halaman. Begitupun buku. Oke, selanjutnya tinggal klik OK. Maka Mendeley akan memformat sesuai dengan apa yang kita minta, yaitu pengarang ini ya. Ini pengarangnya Mazkur, Nofrizal dan Sazali, tahunnya 2017 dan page-nya 25. Nah, ini masih dengan gaya APA ya. Nanti untuk cara mengubah gaya pengutipan akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, anggap saja ini kita menggunakan pengutipan standar APA. Saya rasa paham sampai sini ya, bagaimana cara mengutip dengan pengarang tahun dan halaman. Selanjutnya, kita akan coba untuk teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga ini adalah bagaimana kalau misalkan kita mengutip dengan tahunnya saja. Contohnya, kita coba buka Mendeley desktop kita. Kita akan mengutip buku Sugiono ini ya, metode penelitian kuantitatif misalkan ya. Gaya penulisan artikel atau karya tulis itu berbeda-beda. Ada yang pengutipannya diletakkan di akhir, ada juga di awal. Contohnya, misalkan ini adalah, nah misalkan seperti ini. Sugiono 2018 mengatakan bahwa, nah di sini kita ingin mengubah format 2018 ini berformat Mendeley, sehingga nanti ketika kita menginput bibliografi atau daftar pustakanya, kita tidak kesulitan lagi atau otomatis diformat oleh Mendeley. Kita hapus dulu. Sugiono-nya tetap. Sekarang kita akan memasukkan tahunnya saja, 2018. Oke, kita masuk ke menu yang sama. Kemudian Mendeley, pilih Insert or Edit Citation. Nah, di sini kita tinggal tuliskan nama autor, judul atau keywordnya ya. Oke, di sini saya akan coba menggunakan autor ya. Oke, di sini telah terdeteksi metode penelitian kuantitatif Sugiono 2018. Klik saja. Nah, di sini ada sedikit perbedaan lagi. Nah, kita jangan langsung klik OK, tapi klik dulu pada pengutipan ini. Nah, langkah yang hampir sama dengan pengutipan dengan teknik pengarang tahun dan halaman. Bedanya di sini, ketika kita tidak menginginkan ada nama pengarangnya, kita tinggal klik suppress author. Tapi sebelum saya klik, saya akan coba dulu untuk mengklik langsung OK. Bagaimana kalau misalkan langsung kita klik OK tanpa kita klik suppress author ya? Kita klik OK dulu. Nah, selanjutnya Mendeley akan memformat seperti ini. Sugiono 2018. Nah, pastinya ini akan sedikit mengganggu ya, karena kita telah menuliskan Sugiono di sini.
Sugiono dalam kurung Sugiono 2018 itu rasanya aneh dan tidak ada yang menyarankan seperti ini dalam penulisan gaya tulis ilmiah itu. Beberapa orang mengatasi masalah ini dengan cara manual. Caranya adalah dengan menghapus Sugiononya secara manual. Dihapus saja seperti ini. Toh 2018 juga hasilnya kan. Oke, saya akan coba lagi. Nah, tadi formatnya seperti ini. Kita akan coba dengan cara yang legal dan sesuai dengan prosedur pengutipan dengan Mendeley. Caranya, ini tadi seperti ini ya, Sugiono 2018. Oke. Caranya kita klik pada pengutipan ini sehingga dia berubah menjadi blok abu-abu seperti ini ya. Selanjutnya kita ke menu ini lagi, kemudian klik Mendeley. Nah, klik Insert or Edit Citation. Nah, oke. Nah, ketika menetapkan seperti ini, selanjutnya kita klik kembali di Sugiono 2018 ini. Kita klik, kemudian kita klik Suppress Author. Ya, pastikan ini tanda centang. Selanjutnya, klik OK. Perhatikan perbedaannya ya. Oke, ya terlihat ya. Tinggal tahunnya saja. Sugiono 2018 mengatakan bahwa dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita menginginkan formatnya itu tahun dan halaman saja? Misalkan Sugiono 2018 halaman sekian. Oke, caranya sama. Kita tinggal klik saja pada 2018 ini, pengutipan ini, kemudian klik menu, kemudian Mendeley, kemudian klik Insert Sheet, kemudian klik Insert or Edit Citation. Nah, pada bagian ini, klik pada Sugiono 2018. Nah, ini ya, perhatikan suppress autornya ini tetap di checklist. Selanjutnya, page-nya diisi. Misalkan pada halaman 145. Nah, selanjutnya kita klik OK. Perhatikan perubahannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sugiono 2018, page 145. Oke, selesai di pengutipan ketiga. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita ingin mengutip lebih dari satu? Ini biasanya kita lakukan pada penulisan artikel ilmiah. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke pengutipan keempat. Ini yang 1, 2, 3 tidak saya ubah sama sekali. Karena sekali lagi saya sampaikan, ini akan kita pakai lagi nantinya pada video selanjutnya. Cara pengutipan keempat ini, kita akan mengutip lebih dari satu. Baik, caranya mudah. Kita tinggal klik menu ini, kemudian klik Mendeley, klik Insert or Edit Citation. Nah, selanjutnya cari artikel yang akan kita kutip atau buku yang akan kita kutip. Ketikkan saja keywordnya. Oke, saya akan contohkan, kita akan mengutip pada artikel pertama ini. Selanjutnya kita akan coba mengutip yang kedua. Nah, caranya ketikkan lagi pada bagian ini. Ini biarkan dia terblok seperti ini ya. Ketikkan lagi motivation. Oke, kita klik yang pertama tadi ini. Selanjutnya kita akan coba mengutip yang kedua ini. Kita klik saja. Nah, sehingga dia berjejer seperti ini ya. Wise 2004 dan Dayan 2002. Nah, selanjutnya Anda bisa menambahkan pengutipan ketiga, keempat, dan seterusnya sesuai dengan prosedur yang tadi. Nah, selanjutnya kita klik OK. Maka Mendeley akan memformat pengutipan lebih dari satu. Nah, saya rasa paham sampai di sini di 4 cara pengutipan yang paling sering kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara memasukkan atau memformat daftar pustaka secara otomatis dengan Mendeley. Oke, sini saya akan tuliskan daftar pustaka dulu. Ini ya, anggap saja ini daftar pustakanya. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan dalam membuat daftar pustaka dengan format Mendeley, yang pertama, Mendeley hanya memformat daftar pustaka yang pengutipannya terdapat pada badan artikel atau badan jendela kerja kita di Microsoft Word. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ada pengutipan di dalam tubuh jendela kerja atau karya ilmiah yang kita tulis, kamu tidak menggunakan pengutipan Mendeley, maka pengutipan tersebut tidak akan terformat dalam daftar pustaka yang diformat oleh Mendeley. Sebagai contoh, saya akan coba buatkan pengutipan lagi di bawah dengan manual ya. Katakanlah di sini saya akan buat. Oke, sini ya.
Ini saya buat sebagai contoh saja, Arikunto 2011. Ini manual ya. Kita bisa menentukan apakah ini manual atau tidak dari bentuknya saja ya. Kalau misalkan yang mendelay kita klik, dia akan memblok seperti ini. Kalau misalkan kita klik di luar, dia akan otomatis sama seperti yang lainnya. Selanjutnya, kalau misalkan untuk yang manual, mau kita klik, mau di dalam, mau di luar, dia akan tetap sama dengan format yang lainnya. Itu salah satu trik untuk mengetahui ya. Oke. Kembali ke topik, bagaimana kalau misalkan di dalam tubuh artikel itu ada pengutipan tapi tidak dengan format mendelay. Caranya adalah kita kembali ke menu ini, kemudian klik mendelay. Nah, kalau tadi untuk mengutip kita menggunakan insert or edit citation, untuk menggunakan atau untuk memformat daftar pustaka secara otomatis di mendelay, maka kita akan mengklik insert bibliography. Ini ya, pastikan insert bibliography. Kemudian klik. Perhatikan di sini, daftar pustaka akan diformat oleh mendelay secara otomatis. Oke, ini adalah daftar pustaka yang telah diformat secara otomatis oleh mendelay desktop. Nah, buktikan bahwa Arikunto ini tidak terdaftar pada daftar pustaka yang diformat otomatis ini. Ini kenapa? Karena memang mendelay hanya akan memformat daftar pustaka secara otomatis apabila pengutipan yang dilakukan di tubuh jendela kerja atau artikel atau karya ilmiah yang kita buat itu dilakukan dengan pengutipan mendelay. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa terkadang penulisan daftar pustaka di mendelay tidak sesuai dengan kaidah penulisan internasional. Tapi perlu digarisbawahi bahwa yang salah di sini bukan program mendelaynya, namun yang salah adalah penginput metadata dari artikel atau buku yang telah kita tambahkan di library mendelay kita. Karena sejatinya mendelay ini adalah program itu hanya bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan ke program tersebut. Contohnya ini, kita lihat yang pertama saja, pada bagian ini terlihat seharusnya idealnya adalah reward motivationnya ini M-nya ini besar, reinforcement ini pun akan huruf R-nya besar, dan learning besar, kan seperti itu. Ini contohnya saja. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki ini? Oke, kita tinggal mengubah metadatanya. Bagaimana cara mengubah metadata tersebut? Kita ke mendelay. Oke, cari artikelnya di sini, ketemu. Ini dia. Cara mengubahnya mudah. Kita tinggal lihat pada tampilan display yang sebelah kanan ini. Perhatikan ada judul, pengarang, tahun, dan abstraknya. Nah, selanjutnya caranya tinggal klik. Nah, disinilah kita akan mengubah metadata tersebut. Ubahlah dia menjadi huruf M besar, kemudian R besar, dan L besar. Nah, setelah kita ubah, klik saja sembarang tempat di sini, mungkin di sini, nah, sehingga dia berubah seperti ini. Nah, sekarang kita cek ke jendela kerja atau pustaka kita tadi. Sini, oh ternyata belum berubah. Kenapa? Karena ini belum di refresh. Cara merefreshnya adalah kita kembali ke menu ini, klik mendelay, selanjutnya klik refresh citation. Perhatikan, tunggu sampai proses ini selesai. Nah, oke, selesai dan dia telah berubah secara otomatis seperti ini. Sekian video tutorial penggunaan mendelay untuk MacBook kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.